Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan kita bergabung kembali di dalam acara renungan pagi saudara. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara buah hidup yang baik. Artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita harus selalu berbuat baik, bahkan selalu berbuat baik. Oleh karena itu di dalam kitab Roma pasal 2, kitab Roma pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian.
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Satu pelajaran pagi hari ini yang saya akan bawakan buat Bapak Ibu, cobalah kita selalu berbuat baik. Karena dikala kita berbuat baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Saudara, meskipun kebaikan tidak dapat menyelamatkan manusia, namun kebaikan atau perbuatan yang baik akan memperoleh buah atau berakibat hal-hal yang positif di dalam kehidupan seseorang yang melakukannya. Akan menghasilkan hal-hal yang positif bagi setiap orang yang melakukannya, artinya berbuat baik. Memang di dalam kitab Injil dengan tegas dinyatakan bahwa keselamatan kita peroleh melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 pasal 16 firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi memang jelas bahwa memperoleh hidup yang kekal bukan dari kita berbuat baik, tapi ketika kita percaya kepada Yesus. Dan bukan karena perbuatan baik yang kita usahakan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa keselamatan bukan usaha kita, melainkan anugerah di dalam Kristus. Jadi kalau hari ini saudara dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, hari ini kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Itu semua karena anugerah Tuhan. Namun saudara, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus haruslah hidup baik. Karena kebaikan adalah salah satu buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Buah-buah roh itu menghasilkan kebaikan. Dan memang salah satu bagian buah roh adalah kebaikan, saudara. Nah, oleh karena itu saya berharap ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan oleh karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus berkata demikian dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Karena itulah kita harus berbuat kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pemahaman ini, maka kita sebaiknya selama hidup di dunia ini berusaha untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah ini saudara, jadi ketika kita belum percaya kepada Tuhan, ketika kita belum dimerdekakan, ya mungkin kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan, ya bolehlah kebaikan ada di dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kejahatan akan mengalami
penderitaan dan kesesakan. Tetapi jika seorang hidup dengan melakukan kebaikan menurut Alkitab yang baru saja kita baca, maka akan menghasilkan hal yang baik. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saudara, saya berharap pada hari ini lakukanlah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menabur, tetapi sudah akan menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Ketika kita berbuat baik, maka hal-hal yang baik akan muncul dalam hidup kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena perbuatan baik adalah bagian dari buah-buah roh. Berbuatlah baik di dalam pekerjaan kita. Berbuatlah baik di dalam pergaulan kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Tunjukkanlah identitas kita sebagai umat yang percaya. Berbuatlah baik di dalam usaha serta pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Pagi hari ini, inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Belajar menjadi orang yang berbuat baik, maka kita akan menghasilkan buah hidup yang baik dari apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami terima hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan dalam hidup kami, supaya kami mengisi hidup kami dengan kebaikan, maka kami akan menerima buah kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, untuk kami selalu baik di dalam pekerjaan kami. Kami akan menabur yang baik di dalam usaha. Kami akan menabur yang baik di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah lingkungan yang kami hari ini ada ya Tuhan. Untuk tetangga sekitar kiri kanan kami akan berbuat baik. Tuhan memberikan kemampuan. Roh Kudus akan membawa kami untuk kami bisa melihat buah dari kebaikan apa yang kami tabur. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, kalau engkau disakiti berbuatlah yang baik, jangan balas sakit itu dengan kejahatan saudara, maka saudara akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.